Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Haslawati di media informatif, kreatif, edukatif, dan inspiratif. Media Podcast Malabi Kemenak Memuju selalu memberikan yang terbaik untuk Anda. Dan kali ini saya hadirkan lagi untuk Anda, untuk pemirsa, tentu dengan narasumber yang luar biasa dan merupakan juga tamu spesial. Iya. Dan beliau ini adalah Widya Suara Ahli Media atau penyuluh anti korupsi KPK RI. Beliau adalah Haji Taufik Abdullah SAG MAG. Dan baik sahabat podcast, saatnya saya menyapa beliau dan akan berbincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah. Iya, luar biasa. Nampak dari wajahnya loh Ustadz. Masya Allah. Iya, tapi kali perdana di studio hadir. Betul. Oh iya, ini merupakan satu kebanggaan buat kami loh Pak. Ya, selaku tim pengolah di sini, wah ini luar biasa ini. Iya. Dan Pak Ustadz, kali ini kita akan mengangkat tema integritas cegah korupsi. Iya. Iya. Namun sebelumnya, alangkah bagusnya sedikit ada uraian untuk pemirsa. Silakan Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasallim wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Satu kesyukuran kita ketika Allah senantiasa mencurahkan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, sampai pada puncak nilai ihsan dan ikhlas kita. Salam salawat kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang kita jadikan sebagai contoh suri teladan dalam kehidupan kita, Nabi yang kita upayakan napak tilas sejarah perjuangannya, agar kelak di yaumil kiamah kita termasuk orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW, dan kita umatnya tidak segan-segan berkata, saya ini mengikuti jejakmu ya Rasulullah. Sebab jangan sampai kita ngaku di hadapan Rasulullah nggak lihat sedikit pun jejak perilaku Rasulullah yang kita ikuti. Kehidupan manusia itu tidak lepas dari sebuah gambaran dalam Al-Quran. Kasajaratin toyibah, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu adlu hasabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biiznillah. Ada 3 indikator sebenarnya kehidupan manusia. Kasajaratin toyibah, kata sajarah ini sebenarnya kalau kita tarik ke bahasa Indonesia adalah biografi seorang manusia. Biografi manusia itu yang baik adalah adluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biiznillah. Akarnya itu menancap ke bumi, batangnya menjulang ke langit, dan senantiasa berbuah setiap waktu. Yang dimaksud dengan akar itu adalah sebuah pondasi kehidupan yang kokoh, nggak pernah goyang, nggak pernah lapuk, nggak pernah rapuh, melainkan begitu kokohnya dia sehingga dia melahirkan satu konstruksi kehidupan yang menjulang ke langit. Kata menjulang ke langit itu tertulis dalam sejarah kehidupannya, dia adalah orang baik. Kemudian tu'ti ukulaha kullahinin biiznillah, senantiasa memberikan buah-buah yang terbaik dalam kehidupannya, karya-karya yang baik, kemampuan kerja yang baik, dan segala totalitas kehidupannya memang memberikan gambaran bahwa dia adalah yang terbaik. Berbeda dengan kata kasajaratin habisat, ya, pohon yang buruk, akarnya lapuk, batangnya rapuh, buahnya tidak ada. Tidak subur dong. Ya. Balik lagi. Keterpaduan di dalam akar, batang, buah, itulah yang disebut dengan integritas. Integritas.
Tidak mungkin ada buah yang bergelantung, tidak sampai ke tanah, nggak sampai ke langit. Buah yang bagus adalah buah yang dihasilkan oleh batang yang bagus. Dan balik lagi, batang yang bagus hanya bisa dihasilkan oleh akar pohon yang bagus. Yang kuat, ya. Balik. Kata-kata integritas itu adalah keterpaduan. Terpadunya antara akar itu iman, batang itu ibadah, buah itu akhlak. Jadi kalau gambarannya sebenarnya adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan dalam kehidupannya keterpaduan imannya, keterpaduan ibadah dan akhlaknya. Kalau kita bicara akhlak, insya Allah ini banyak sekali yang bisa kita cerita. Sebab akhlak itu malu saja, itu menjadi akhlaknya kita, perhiasan di dalam tatanan kehidupan kita. Seperti itu. Ya. Ustadz, siap. Ini cukup menarik apa yang sudah disampaikan Pak Ustadz ini. Terlebih lagi dengan kita menyorot dengan temanya integritas itu cegah korupsi. Kalau tadi baru saja diurai itu akarnya, batangnya, dan buahnya. Nah sekarang Pak Ustadz, untuk menggapai akar yang bagus, ya, dan batang yang bagus, ya, terus buah yang rindang, harusnya bagaimana loh? Kalau cuma akhlak doang ya, terus bagaimana lagi? Iya. Balik lagi ke gambaran bahwa kehidupan manusia itu diamsalkan ya, diumpamakan seperti pohon yang baik. Orang mukmin yang baik itu seperti pohon yang baik. Imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Gimana supaya iman ini bagus gitu ya? Di dalam kehidupan kita ini banyak godaan, banyak cobaan, banyak rayuan. Maka balik lagi, saya kasih contoh ya. Kita ini sering berkata demi Allah gitu ya. Baik dia aparatur sipil negara maupun dia penyelenggara negara, itu tidak lepas dari sebuah kalimat demi Allah. Demi Allahnya itu adalah akar kehidupannya. Ya. Maka di atas akar kehidupannya, segala aktivitas kesehariannya sebagai penyelenggara negara, sebagai pelaku ekonomi, sebagai aparatur sipil negara, harus tegak di atas sebuah akidah yang benar. Bagaimana caranya? Apapun yang diberikan kepadanya harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang Allah sudah tegakkan. Allah berikan kepada dia. Misal, dalam Al-Quran itu Allah ingatkan ya, ini khusus terkait dengan apa yang harus kita miliki dan apa yang harus kita berikan. Allah memerintahkan kepada kita terkait tentang wala taqulu amwalakum bainakum bil batil gitu. Jangan kamu mengambil hak ya, jangan mengambil sesuatu yang bukan hak gitu. Jangan kamu makan sesuatu yang bukan haknya kamu gitu. Jadi kalau dia aparatur sipil negara, contoh PNS nih, kan PNS sudah jelas ini, mana gaji, mana tunjangan, mana yang ini, mana ini sudah jelas ya. Paham banget ya Ustaz ya. Maka nggak boleh ambil keluar dari itu, misalnya gitu ya, nggak boleh. Dalam kisah sejarah itu terkenal sekali ya. Ketika seseorang diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengut zakat kan, lalu ketika dia mengut zakat, seseorang memberikan tips gitu, lebih. Maka ketika sampai ke hadapan Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah ini zakat dan ini untukku. Kata Rasulullah, bukan. Itu bukan untuk kamu. Jadi kamu jangan mengambil sesuatu yang bukan haknya kamu. Haknya kita ini sebagai aparatur sipil negara kan jelasin. Ya, udah deh jelas kan. Mana kendaraan yang harus kita pakai untuk kepentingan negara. Dan ketika ada fasilitas. Tapi itu fasilitas juga dikasih kerangka ya. Jangan sampai kita masuk zona korupsi. Korupsi sebenarnya gini. Korupsi itu kadang-kadang kita masukkan ke dalam tindak pidana korupsi yang 7 hal. Tetapi keseharian kita cenderung koruptif. Kan beda korupsi dan koruptif ya. Koruptif itu perilaku yang korup gitu. Perilaku korup misal fasilitas negara ini kan pada dasarnya diberikan untuk memberikan layanan kepada negara. Ya, misal ya, kita kasih mobil dinas ya untuk kepentingan dinas. Jadi mobil dinas itu nggak boleh digunakan untuk kepentingan di luar dinas. Seharusnya gitu. Sebab mobil dinas itu dianggarkan oleh negara, dibiayai oleh negara, segala hal terkait dengan kendaraan itu dibiayai oleh negara. Maka kendaraan ini nggak boleh dipakai di luar kepentingan negara.
Seharusnya seperti itu. Iya, iya, iya. Iya, Bagaimana kalau sekiranya dipakai untuk itu? Jawabnya koruptif. Oh iya, iya. Jawabnya koruptif. Iya, jadi ini seperti yang tadi disampaikan Pak Ustaz bahwa itu tercantum dalam Al-Qur'an. Ya. Ya, ada larangan dari Allah sesuai dengan Al-Qur'an surah Jangan Al-Baqarah ayat mengambil. 188 ya. Jangan Iya, mengambil. jadi ini bentuknya adalah al-ghulul. Begitu Ya, Ustaz ya? betul. Ya, merampas yang bukan Haknya. miliknya. Waduh, ya Allah subhanallah. Ustaz, Ya. orangnya sudah beriman, ya, orangnya sudah beriman, akhlaknya bagus, tapi masih ada keinginan untuk berbuat hal yang buruk seperti itu. Nah, selaku penyuluh anti korupsi KPK RI, apa yang harus dilakukan Ustaz ini? Ya, jadi pada dasarnya gini. Iya. Ada sebab-sebab orang melakukan korupsi sebenarnya. Iya, iya. Dan sebab awal itu adalah sebagaimana Quran ya. Manusia itu punya kecenderungan jama' amalan wa addadah ini ya. Iya. Rasanya kalau nggak ada Iya, keinginan untuk mengumpulkan harta dan ikut itu, ketika dia mengumpulkan harta ikut lagi yang kedua sifatnya menghitung-hitungnya. Menghitung-hitung. Dan cenderung manusia itu ya kikir kalau sudah ngumpulin harta lalu menghitung pasti dia kikir. Berarti ada sikap ketidakpuasan dengan apa yang sudah diberi. Betul. Terus yang namanya keserakahan termasuk juga? Ya, sifat asasi manusia yang kata Quran ya, jama' amalan wa adda itu adalah makna sebenarnya manusia ini serakah banget ini ya. Serakah banget ini. Bukan lagi serakah biasa, dia serakah banget ya, karena jama' amalan, kata jama' amalan itu ngumpul-ngumpul gitu. Sesuatu yang dikumpul itu kadang-kadang lewat kapasitas kumpulannya gitu. Iya. Dia kan sudah dikasih kadar nih sebagai aparatur sipil negara. Iya. Tapi karena keserakahannya sampai apapun yang di depannya kepingin Tapi semua. terkadang tidak mencukupi apa yang sudah diberi itu. Bagaimana Ustaz? Tuh. Ada dua hal sebagai orang beriman itu, dan itu upaya cegah korupsi ketika dia pertama nih. Dia harus bersabar dengan ujian. Oh iya. Harta itu ujian loh. Pangkat itu ujian, dan banyak di hadapan mata orang-orang beriman itu ujian. Maka dia harus bersabar dengan ujian. Sabar. Jadi bukan sekedar taat kepada perintah Allah, tetapi ketaatannya mencegah larangannya Allah. Kan ini jelas, wala nih kata. Jangan ya, jangan Iya, ya. iya. Jangan. Ini kan kalimat ini mirip dengan kata la di wala taqrab hazihi sajarat itu. Jangan kamu dekati ini pohon. Iya. Tuh. Allah perintahkan ke Nabiullah Ibrahim itu satu pohon, tetapi itu maknanya banyak betul. Iya. Jadi hal-hal yang dilarangkan oleh Allah jangan dekati. Satu, jangan serakah. Ini kan sudah jelas ini. Ada lagi serakah. Jangan serakah. Yang kedua, jangan penyimpang. Nah, jangan melakukan penyimpangan gitu. Sebab ketika seseorang melakukan penyimpangan itu pada dasarnya sudah koruptif. Iya. Ya, menyimpang terhadap segala, dan cenderung manusia itu hanya orang beriman ya, hanya orang beriman mengatakan ketika Allah lihat apa yang saya kerjakan, maka dia yakin bahwa apapun yang saya kerjakan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan betapa beratnya manusia nih ketika harus mempertanggungjawabkan harta yang diperolehnya dari mana dan dibelanjanya kemana. Iya. Dan betapa bersyukurlah orang beriman yang senantiasa bersabar. Dengan bujukan. Iya. Selain bersabar, bersyukur juga Ustaz. Bersyukur itu yang paling utama. Iya. Syukurlah. Tapi kayaknya ribet gitu. ya untuk syukurnya Ustaz. Ribet ya? Hanya orang yang beriman yang mampu bersyukur. Ya. Betul. Tidak ribet syukurnya itu. Betul. Dia pasti sabar dan syukur ya. Betul. Ustaz, Siap. ini sangat menarik. Ini baru setengah perjalanan untuk perbincangan kita. Tapi saya sudah mulai kayak bagaimana ya. Wah, ini tersentuh banget dengan hal-hal yang seperti ini loh Ustaz. Iya. Bukan mengalami pada diri saya, tapi pengalaman itu ada di lapangan. Masya Allah. Pengalaman di mata, pengalaman di indera telinga. Terlebih lagi Pak Ustaznya sudah ada ini selaku penyuluh anti korupsi KPK. Masya Allah. Ustaz, Ya, siap. ini kan sudah banyak yang muncul. Wilayah Mamuju juga khususnya sudah ada yang diangkut di media. Iya. Seseorang seperti ini begini bagaimana menyikapinya nih Ustaz? Apa yang Ustaz tindakan Ustaz dalam hal ini apa sih selaku penyuluh? Iya. Ya, Yang pertama ini kegiatan penyuluh itu kan bawa suluh ya. Iya, suluh. Suluh. Pendatang obor. Ya, kita dimanapun jangan pernah redup. Iya. Walaupun kencang angin,
banyak ujian, banyak cobaan, banyak terpaan. Dan memang kita ini penyuluh, sering saya sampaikan bahwa kita mengikuti jejak para nabi. Iya. Jejaknya para nabi itu betul-betul menyampaikan sesuatu tanpa tendensi. Iya. Sebab bergeser seseorang dari sebuah keyakinan sebagai seorang penyuluh, ya, ketika sudah berhadapan dengan bujukan, Iya. sudah berhadapan dengan sekian banyak orang berupaya membenci. Dan kalau kita lihat Rasulullah, ya, kita belajar dari Rasulullah. Penyuluh-penyuluh itu harusnya belajar dari Rasulullah. Ketika Rasulullah ditawarkan, apa sih yang kamu inginkan lewat pamannya? Sekiranya mereka menginginkan harta, maka kami akan berikan. Iya. Kalau sekiranya mereka menginginkan pangkat kedudukan, kami berikan. Kalau sekiranya Muhammad itu minta ini, kami berikan. Artinya kebaikan-kebaikan yang dikerjakan itu kadang berhadapan dengan berbagai bujukan agar memberhentikan kebaikan. Lalu bagaimana harus menyikapi kita yang dalam kondisi hari ini? Pertama, balik lagi prinsip 2 tadi. Iya. Bagi kerabatnya yang hari ini sudah dibawa ke salah satu tempat gitu, sampaikan kemuliaan seseorang itu bukan dikarenakan kemuliaan harta, pangkat, kedudukan. Iya. Kemuliaan seseorang itu seperti kemuliaan yang dimiliki Rasulullah. Kemuliaan Rasulullah adalah akhlaknya. Iya. Nah, ini yang paling utama sebenarnya. Iya. Dan akhlak itu adalah buah dari sebuah ibadah, dari sebuah akar yang kokoh. Ya, tapi tunggu dulu Ustaz. Ya. Terkadang jika ada hal yang seperti itu terjadi di lingkungan kita, kita ini yang orang kecil ingin mengungkapkan itu, ya, mengajukan ke yang punya wewenang, menyampaikan ke yang punya wewenang, tapi ada perasaan, ada apa itu istilahnya, takut-takut ya Ustaz ya. Karena kenapa? Kita yang lapor, kita yang ajukan, kita juga yang kena batunya. Lo gimana sih? Padahal apa istilahnya itu Ustaz yang sering Ustaz sampaikan, kulil haqqu walau kana murra. Iya enggak? Katakan yang benar walaupun pahit kejamnya. Pengen sekali yang orang kecil ini menyampaikan, tapi takut. Iya. Nah, terus menyikapinya seperti apa ini Ustaz? Pertama, sepanjang orang beriman itu, maka rasa takutnya bukan pada manusia loh. Iya. Rasa takutnya kepada Allah gitu. Oh gitu. Mana yang dipilih? Saya ibaratkan gini, mana yang dipilih? Ketika dia tidak menyampaikan kebenaran, maka kapal yang kita tumpang ini tenggelam. Maka harus menyampaikan. Jadi kemungkaran yang ada di tengah-tengah masyarakat itu, ketika kita tidak hadir menyampaikan kebaikan, maka kemungkaran itu makin besar radiusnya. Maka kebaikan itu yang tadinya kecil, makin kecil karena radius kemungkaran itu makin besar. Maka kebaikan itu sering kali harus kita utarakan, kita ulang, supaya radius kebaikan itu makin besar dan kemungkaran itu makin kecil. Tapi adakah sosok yang seperti itu sekarang ini Ustaz? Nah, balik lagi deh. Apakah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk sebuah kejayaan berdasarkan harta atau berdasarkan kemuliaan iman? Berdasarkan kemuliaan ibadah atau kemuliaan yang lain? Kalau sekiranya kita belajar dari sejarah Quran. Kalau sekiranya kemuliaan diukur dengan kekuasaan, maka Fir'aun makin mulia dalam kehidupannya. Tapi toh tidak dalam sejarah Al-Quran. Fir'aun ditenggelamkan. Artinya kekuasaan itu boleh saja hari itu berkuasa, hari berikutnya akan tenggelam. Kalau orang diukur kemuliaan berdasarkan harta, maka Qarun paling hebat karena punya harta yang banyak. Tetapi dalam gambaran Quran, Qarun dibenamkan. Itu artinya apapun yang dimiliki dalam dunia ini sifatnya dunia juga, sesaat dan sementara. Yang mulia itu sebenarnya ketika kita punya iman. Insya Allah iman ini bukan cuma ada di dunia yang membuat kita mulia karena Allah angkat derajatnya, melainkan mulia di kelak yaumil kiamah. Hanya orang-orang beriman itu. Ya, Ustaz, tidak lama lagi kita akan masuki atau kita akan gapai hari Pesta Demokrasi. Siap. Ya. Nah, ini kira-kira kita masuk di lingkup itu, Ustadz. Integritas, cegah korupsi. Bagaimana bentuknya tentang hal ini? Di Pertama, 2024 nanti. Jangan terima bayaran. Tolak bayaran. Tolak bayaran. Bayarannya seperti apa sih, Ustadz? Apapun bentuknya. Seperti bentuk yang diajukan seseorang kepada baginda Rasulullah. Bentuknya apapun, tolak. Karena itu terkait dengan sebuah nilai. Masa kita diukur nilai integritasnya angka 100?
Masa cuma sejuta, masa 10 Murah juta. banget. Murah banget ini kan. Sebanyak Gitu ya. apapun uang kita, semiliar, Iya. 10 miliar, nggak ada artinya karena di hadapan orang mengatakan jelek itu manusia. Dan seburuk-buruk manusia adalah seperti kasajaratin khabisat itu. Tapi kalau sekedar hadiah saja gimana Ustaz? Itu dia. Kalau dalam pandangan kita, Iya, hadiah itu pun harus diwaspadai gitu. waspadai. Jangan sampai hadiah gini. Iya. Kalau kita ngumpul 10 orang, ada satu orang diberi di antara 10 itu hadiah loh. Iya, iya, iya. Nah, kenapa? Ada apa dengan dia yang satu orang itu? Itu yang disebut kadang-kadang gratifikasi atau apa kalau namanya ya. Kadang-kadang kita itu suap atau apa. Iya, iya, iya. Kita katakan itu hadiah, itu gratifikasi loh. Iya, iya. Di 10 orang itu kenapa cuma satu yang diberikan? Itu berarti gratifikasi ke orang itu. Berarti yang memberi ini adalah orang yang memiliki ketergantungan terhadap orang yang diberi. Tidak mungkin pemberian itu diberikan kalau tidak ada tanda petik. Ada kepentingan gitu ya. Kalau sekiranya 10 orang yang hadir di situ, Iya. dia datang membawa hadiah ke 10 orang, itu boleh diterima. Boleh diterima. Boleh. Jadi kalau menjelang pemilu nanti ada yang seperti itu Ustaz? Boleh. Sekarang dalam jumlah yang besar. kalau dikasih misalnya penduduk Sulawesi Barat berapa sih gitu ya? juga? Oh gitu ya. Misalnya ada 20.000 gitu, maka dia harus memberi 20.000 gitu. Iya, iya. Hadiah ke 20.000 orang, tapi itu nggak mungkin. Berarti Iya, balik iya. lagi, ini gratifikasi Iya, iya. untuk membeli seseorang dengan harga terlalu murah lah ya. Iya. Kalau di hari H dia beri angka 10.000, terlalu murah. Apalagi cuma ya 1 juta itu murah sekali lah. Oh, gitu ya. Orang mengatakan, waduh kasihan banget itu Ustadz. Kok itu Ustadz dikasih cuma 1 juta sudah bergeser. Berarti kasajaratin khabisat, pohon yang busuk ini. Oh iya. Ustaz, Siap. sebagai yang terakhir ini di pertemuan kita kali ini Ustaz, mungkin ada pesan khusus kepada pemirsa ya, kepada pemirsa apalagi menjelang pemilu 2024 nanti. Silakan Ustaz. Iya. Pesan sederhana pertama, kita di Sulawesi Barat ini ada tokoh anti korupsi yang luar biasa. Namanya Burhanuddin Lopa ya. Lopa ya. Tokoh ini pesan satu hal ke kita. Jadilah orang benar walaupun sendiri. Iya, iya. Jadi jadilah orang benar walaupun sendiri. Itu artinya kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran yang Allah gariskan. Jangan ambil haknya orang karena Allah tidak suka. Karena itu sebuah kebatilan. Jadilah orang benar. Walaupun kata Lopa gitu, walaupun kita miskin, yang penting kita tetap memiliki nilai iman. Ini yang paling utama. Yang kedua, di wilayah kita Sulawesi Barat ini ada budaya yang luar biasa. Kalau kita artikan integritas tadi itu, orang di Tanah Mandar menyebutnya malu. Malu Siri, itu Ustaz, ya siri. Malu rasanya kalau ada orang beriman tidak jujur. Malu rasanya kalau dia tidak berani. Iya. Malu rasanya kalau dia tidak hidup sederhana. Iya, iya. Malu rasanya kalau dia tidak peduli. Iya, iya. Maka nilai-nilai inilah yang harus naik ke permukaan sebagai orang beriman. Dan betul kata Rasulullah ya, kalau terkait dengan malu ini, kerjakanlah sesukamu. Iya. Kalau sekiranya kamu tidak punya malu. Maka di dalam menghadapi peristiwa 2024, malulah kita sebagai orang yang beriman kalau nilainya ditukar dengan harga yang termurah. Gitu. Malulah kita. Melainkan seharusnya kita menegakkan diri kita dalam sebuah konsep integritas, keterpaduan iman, ibadah, dan akhlak yang jujur, yang berani, yang hidup sederhana, dan memang Islam anjurkan hidup sederhana, dan tidak mengambil hak orang lain. Ustaz, pengennya sih berlama-lama untuk bincang-bincang, namun apa boleh buat, kita ada durasi waktu loh Ustaz ya. Maka disinilah sering orang bijak mengatakan bahwa waktu yang mempertemukan, waktu juga yang memisahkan. Ya seperti itu Ustaz. Tapi harapan ke depan, mudah-mudahan Ustaznya bisa kembali lagi ke sini untuk berbagi ilmu. Insyaallah. Iya, Ustaz, terima kasih atas kehadirannya di studio. Iya. Dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita di perbincangan bersama tamu spesial kali ini, penyuluh anti korupsi KPK RI. Dia juga adalah Widya Suara Ahli Madya. Beliau adalah Haji Taufik Abdullah SAG MM. Dan pemirsa, saatnya saya Selawati tarik diri dari hadapan Anda. Salam pisah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.